Halo penghuni YouTube, selamat datang di Voice Cover, membahas tentang segala hal yang menarik di dunia maupun di keseharian kalian. Kalian perlu tahu bahwa kehidupan rumah tangga tidak lepas dari masalah keuangan. Karena itu, mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Perlu cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga. Mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi hingga keinginan atau konsumsi yang bersifat tambahan atau hiburan. Mengatur keuangan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja. Baik suami maupun istri, sama-sama mempunyai peran yang vital dalam mengatur keuangan rumah tangga. Apa risiko yang terjadi apabila kalian salah dalam mengatur keuangan rumah tangga? Dampaknya bisa sangat buruk. Mismanagement dalam mengatur keuangan rumah tangga bisa saja mengganggu keharmonisan keluarga. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik dan benar? Berikut adalah cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Hal yang pertama perlu kalian lakukan yaitu pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Cara mengatur keuangan rumah yang pertama adalah memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Ketika kalian sudah berumah tangga, sudah pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi. Contohnya, kebutuhan untuk keperluan sehari-hari seperti makan hingga alokasi pendidikan apabila kalian sudah memiliki buah hati. Namun, pada praktiknya, keuangan rumah tangga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat wajib melainkan juga digunakan untuk belanja yang berdasar dari keinginan semata. Celakanya, terkadang kita malah mengalokasikan dana rumah tangga lebih banyak bukan pada kebutuhan tapi keinginan. Padahal, banyak dari keinginan kita yang sebenarnya belum perlu-perlu amat. Contohnya seperti membeli fashion terbaru, gadget terkini, liburan, hingga barang-barang lainnya yang bersifat sekunder dan tersier. Semuanya bisa memakan dana yang tidak sedikit. Meski begitu, kesemua hal tersebut bukannya dilarang untuk dipenuhi. Artinya, kalian baru boleh mengalokasikan dana untuk hal-hal tersebut setelah kebutuhan primer rumah tangga terpenuhi. Apa saja kebutuhan primer rumah tangga? Yang pertama jelas kebutuhan untuk hidup sehari-hari seperti makan, transportasi, pendidikan anak ataupun cicilan rumah. Jadi, cara mengatur keuangan rumah tangga yang pertama perlu kalian lakukan adalah pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Penuhi dulu kebutuhan rumah tangga baru alokasikan keuangan untuk keinginan pribadi. Selanjutnya, hitung seluruh pendapatan. Untuk mengatur keuangan rumah tangga yang efektif, yang perlu kalian lakukan adalah menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan, tapi juga termasuk insentif yang kalian dapat bila menerima upah lembur hingga keuntungan bila kalian berinvestasi. Ini penting dilakukan agar kalian bisa membagi alokasi penghasilan yang kalian miliki ke kebutuhan yang harus kalian penuhi. Ingat, yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang bersifat primer. Dengan menghitung seluruh pendapatan, mengatur keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah. Yang ketiga, buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Selanjutnya adalah membuat daftar pengeluaran prioritas selama sebulan. Daftar ini membantu kalian dalam mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Dengan membuat daftar prioritas, alokasi dan pengeluaran dana rumah tangga menjadi lebih tertata. Pengeluaran rumah tangga yang masuk daftar prioritas antara lain biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transport kerja, pendidikan anak apabila sudah memasuki usia sekolah, hingga cicilan kendaraan atau rumah. Selain membantu mengatur keuangan rumah tangga, daftar ini akan menjadi pengingat bahwa kebutuhan prioritas harus terpenuhi terlebih dahulu baru kemudian bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Dan harus kalian siapkan selanjutnya yaitu siapkan dana darurat. Cara mengatur keuangan rumah tangga berikutnya adalah mempersiapkan dana darurat.
Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana. Contoh yang sering terjadi adalah musibah seperti kecelakaan, PHK, hingga krisis ekonomi yang berskala besar. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka sumber penghasilan rumah tangga bisa terganggu. Saat itulah manfaat memiliki anggaran dana darurat bisa dirasakan. Untuk itu, sebagai cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik penting bagi kalian untuk mempersiapkan dana darurat. Caranya, selain untuk kebutuhan pokok, sisihkan sebagian dari penghasilan kalian setiap bulan untuk dana darurat. Besarannya relatif bisa 10-30% dari penghasilan yang kalian dapat tiap bulannya. Ingat, uang yang kalian sisihkan setiap bulan adalah untuk dana darurat yang hanya digunakan sewaktu-waktu atau dalam keadaan darurat. Faktor selanjutnya, jaga rasio hutang. Untuk mengatur keuangan rumah tangga, yang paling baik sebenarnya adalah menghindari hutang. Sebab, tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga terganggu. Namun, ada sejumlah faktor yang mau tidak mau membuat kalian berhutang. Sebagai saran, bila terpaksa berhutang, dipergunakan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok namun tidak dapat dipenuhi dalam waktu dekat. Contoh, cicilan rumah. Di luar itu, sebaiknya hindari untuk berhutang. Selain itu, yang wajib kalian lakukan untuk mengatur keuangan yang baik adalah menjaga rasio utang kalian. Sebisa mungkin, pastikan kewajiban kalian membayar tagihan hutang tidak melebihi 30% dari penghasilan yang kalian miliki. Lebih dari itu, keuangan rumah tangga kalian bisa terganggu. Yang terakhir, alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Selain mengalokasikan penghasilan untuk dana cadangan atau darurat, kalian juga perlu mengalokasikan penghasilan untuk keperluan di luar kebutuhan rutin. Antara lain pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya termasuk dalam cara mengatur keuangan yang baik. Nah, begitulah penghuni YouTube untuk yang ingin mengatur keuangan rumah tangga kalian yang efektif agar bisa menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk berkembangnya YouTube ini.